Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat pada semua. Pada malam hari ini, Sabtu 17 Juli 2021, saya selaku host Muhammad Jamal akan memandu kegiatan bincang-bincang pada malam hari ini dengan tema disabilitas in art. Oke. Mengenai disabilitas in art, inklusivitas mengarahkan bahwa semua orang tanpa terkecuali bisa berperan dalam berbagai sektor kehidupan dan memberikan kontribusi bagi kehidupan bersama yang lebih baik. Tema kali ini adalah disabilitas in art. Seperti yang kita ketahui, banyak warga negara penyandang disabilitas yang juga merupakan pekerja seni atau memiliki profesi sebagai seniman dengan berbagai bidang seperti pelukis, pemusik, pematung, pengrajin, penari, pemain teater, dan sebagainya. Penyandang disabilitas terkadang berpartisipasi dalam aktivitas seni sebagai bagian dari yang katanya terapi ekspresif, juga dikenal sebagai terapi seni ekspresif. Nah, terapi ekspresif dapat berupa menulis, musik, drama, atau metode artistik lainnya. Sementara kreativitas dan ekspresi artistik adalah bagian dari yang katanya terapi ekspresif. Nah, mereka adalah hal sekunder untuk tujuan mencari pemahaman mengenai peran warga negara penyandang disabilitas dalam seni yang tidak sekedar sebagai bagian dari proses yang infonya terapi, tetapi mereka pencapaian artistik adalah tujuan utama warga negara penyandang disabilitas berkecimpung di dunia seni. Mari kita coba urai semua itu melalui bincang-bincang kita malam hari ini. Malam hari ini saya selaku host akan memandu beberapa narasumber yang cukup kompeten di bidangnya. Nanti kita coba sertakan. Mudah-mudahan beliau sudah siap. Kita lihat dulu sambil nunggu nih. Jadi jangan lupa salam sehat kepada semua, dan ketika keluar hal-hal yang penting jaga protokol kesehatan juga. Oke. Kita coba. Ini malam ini cukup menarik kita bahas tentang disabilitas in art. Nah, para narasumber kita berdomisili cukup jauh masing-masing di luar kota. Mudah-mudahan jaringannya stabil. Coba kita sambil kita mulai bergabung satu orang lagi. Oke, assalamualaikum, selamat malam, Bung Julian Hakim.
Julian panggilnya apa nih? Dia biasa panggil apa nih? Dia biasa panggil obatnya dan Roy, Bung Roy. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, sudah hadir tamu kita. kita. Sudah hadir tamu kita yang perkenalkan satu persatu nanti. Satu persatu nanti. Coba saya undang lagi. Ada 2 orang lagi. Saya perkenalkan dulu. Ini namanya Bulian. Panggilan akrabnya biasanya Bung Roy. Beliau adalah sutradara, penulis, lumayan banyak malang buana di dunia seni. Iya, oke, hadir lagi. Ignatius Dartarujaya. Selamat malam. Selamat malam Pak Jamal. Halo Roy, bagaimana kabarnya? Oke. Nah, saya perkenalkan satu lagi. Bapak Ignatius Dartarujaya adalah seorang konsultan dan beliau adalah mempunyai latar belakang sebagai ortopedagog dan beliau juga co-founder di Selambi Inklusi serta di Home PBS. Home PBS itu positive behavior support. Jadi beliau memang cukup lumayan lama berkecimpung di dunia disabilitas. Ya, kita ingin tahu pandangan seorang akademisi ortopedagog dalam dunia kesenian untuk disabilitas. Oke. Saya satu lagi nih yang belum kita undang. Coba sudah hadir belum ya? Oh, belum, kita tunggu nanti. Kita sambil tunggu, silakan masing-masing. Selamat malam, assalamualaikum. Memperkenalkan diri. Waktunya silakan Bapak Ignatius Dartarujaya lebih dulu. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Jamal dan Bang Roy. Selamat malam. Sehat-sehat ya. Selamat malam. Iya, syukur kita bisa ketemu ya, walaupun kondisinya PPKM darurat. Ya. Dan berjauhan nih, di luar kota semua nih. Satu di Bandung, satu di Medan. Waduh, berjauhan nih. Mudah-mudahan stabil sinyalnya. Pak Darta di Bandung ya? Iya. Iya, saya di Bandung. Silakan. Iya. Pak Darta, silakan. Iya, nama saya Ignatius Dartaranwijaya, panggil aja Darta ya. Iya. Jadi apa nih yang mau dikenalkan? Ya, nggak ada yang istimewa sebenarnya. Oke. Iya. Jadi saya kira ya itu aja ya, saya membantu anak-anak, remaja, dewasa dan keluarga. Ya mungkin sudah sejak 97 lah. Ya, terima kasih. 97, oke, lumayan. Waktu yang lumayan panjang nih. Mudah-mudahan sehat ya Pak Darta. Selalu sehat, keluarga juga selalu sehat mudah-mudahan. Amin. Tuhan lindungi. Amin. Tuhan Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terhadap teman-teman disabilitas juga. Silakan Bung Roy atau Julian Hakim. Enaknya dipanggil apa nih? Julian Hakim atau Roy? Bang Roy. Bang Roy. Nah, asik ya. Oke, silakan. Sebentar. Aku lagi bantuin Mame mau live dulu nih. Oh iya benar. Mame agak susah masuknya. Iya, oke. Tadi udah sempat dia Japri nyampaikan tuh. Saya pikir udah aman. Kok bentar ya. Masuknya. Iya. Ini kopinya udah nyampe nih kopinya. Bentar. Ini Bang Roy mana kopinya ini? Iya deh. Ada dong, aman. Iya, berarti sama kita. Iya. Kita berkopi ria malam minggu sambil live IG. Ya gak? Jadi bersantai ria, mudah-mudahan menjadi hal yang pembelajaran, share and learn lah bagi kita semua. Bermanfaat ya. Bermanfaat, betul.
Oke. Pak Darta. Apa Ya, Bung silakan. Jamal? Ya, Mame agak kesulitan masuk. Kalau Bung Jamal yang ngundang Mame gimana? atas Bisa nama. nggak? Diundang. Oke, atas nama. Mameksa. Mameksa Oke. 576. Dia agak kesulitan masuk karena di HP Mame aku nggak ngelihat Oke. live-nya Iya, nyala. makanya betul. Nih saya undang. Sudah, Bung Roy. Saya sudah undang barusan. Bentar. Coba. Biasanya bisa 4 nih. Di sini hanya 3 kayaknya nih. Oh, cuma Kalau 3 mendekat. kayaknya. Harusnya Iya, bisa 4. biasanya 4. Mestinya bisa 4. Jadi kenapa nih? Nah, Mungkin Bung Mame belum mengupgrade ID-nya kali ya. di sini ada keterangan di-update Bung Roy belum? bahwa tulisan. Oh, nih. Iya. Udah. Bisa. Coba. Bisa. Ah. Oke. Sebentar. Silakan coba. Oke, mantap. Oke, assalamualaikum, selamat malam, Bung Slamet Riyadi, panggilannya Mame, panggilan akrabnya. Silakan dibuka dulu dari Bung Roy dulu, Bung Roy, silakan. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Nama saya Roy Julian. Apa? Sekelumit sepak Jadi terjang bingung gue nih. di dunia seni, sepak terjangnya Ya, apa aja yang kalau sudah bicara karya. soal kesenian, ya ada beberapa lah karya kesenian kantor teater gitu yang Oke. yang apa? Tapi mungkin kaitannya dengan ini kali ya, kaitannya dengan apa namanya? Dengan masyarakat disabilitas gitu. Oke. Artinya dulu aku dan Mame sama-sama pernah mengajar di Politeknik Negeri Jakarta bersama juga Pak Jamal gitu selama kurang lebih 3 tahun lah gitu. Ya. Jadi selama 3 tahun kami mengajar kesenian ya, teater, art terapi dalam hal ini kepada masyarakat disabilitas. Dan dari situ kemudian ternyata banyak sekali penemuan-penemuan menarik yang tidak terfikirkan gitu. Mungkin nanti kita bisa bicara soal itu, tapi menurutku salah satu bagian terpenting dalam hidupku adalah ketika aku mengajar di Politeknik Negeri Jakarta bersama Bung Jamal dan bersama Bung Mame pada saat itu. Tahun-tahun sekitar 2015 ya Mal ya? Iya. 2015-an, 2014 kalau salah. 14 ya. 15-an betul, Iya, 15. iya. Akhir pas mau mereka ujian juga akhir. Iya. Betul. Iya. Mungkin itu dulu kali Mal ya, karena nanti biar kita masuknya ada wacananya gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bung Roy. Silakan Bung Mame Ya. memperkenalkan diri dulu. Apa selamat nih? Saya manggilnya bingung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Nama saya Slamet Riyadi, tapi biasa dipanggilnya Mame. Nama Instagramnya bisa, terus Facebooknya Mame Sandria. Oke. Ya, perjalanan kesenian itu sejak tahun berapa waktu itu? 2007 lah mulai mengenal teater gitu ya. Sebelumnya memang di musik-musik tradisi gitu. Oke. Dalam proses perjalanan itu tiba-tiba kan proses latihan kita itu banyak ini ya, banyak mengenal, banyak harus banyak mengenal dan memahami situasi yang ada di luar diri kita gitu. Nah pada akhirnya mengenai dengan tema ini Bang, saya jadi teringat yang kemarin itu, yang waktu pertama kali saya ke sana Bang. Oke. Wah itu sangat enak sekali tuh, nanti saya ceritakan lah itu bagian-bagian. Oke, siap. Oke, disimpan dulu ya. Ya.
Oke, baik-baik. Sekarang saya coba beranjak lagi beberapa pertanyaan kaitannya kepada kantor teater ya. Untuk boleh keduanya, boleh Bung Roy, boleh Bung Mame, silakan. Asal muasal berdirinya kantor teater itu seperti apa sih dan bagaimana prosesnya? Mungkin aku jawab duluan kali ya, nanti biar Mame nambahin gitu. Silakan. Jadi kantor teater itu berdiri di Jakarta secara resmi pada tanggal 8 Mei 2010. Tapi dia baru betul-betul aktif sebagai sebuah kelompok itu pada tahun 2013. Pada saat itu ada Mame, lalu ada Londo, lalu ada lagi Bunda Ursula, ada 4 orang lah pada saat itu. Jadi waktu itu kami mau membuat sebuah kelompok teater yang normal-normal aja sih sebetulnya gitu. Latihan normal gitu kan, pertunjukan normal gitu ya. Nah, tapi kemudian nggak tahu kenapa kok dia menjadi sesuatu yang bahkan mungkin di kalangan teman-teman sendiri menganggap kami tidak normal. Abnormal jadinya ya. Abnormal, karena misalkan itu terjadi pada kami misalkan ketika kami latihan gitu ya, ketika kami latihan di beberapa tempat, kami selalu terusir gitu. Kami selalu terusir setiap kali latihan di satu tempat selalu terusir, dan itu membuat kami untuk berlatih di jalanan gitu. Jadi karena kami selalu terusir di setiap tempat latihan, dan ketika akhirnya kami mengambil keputusan untuk berlatih di jalanan, nah itu tiba-tiba membentuk karakter kantor teater sendiri. Jadi akhirnya kemudian kantor teater menjadi mungkin kelompok teater yang mengambil konsep jalanan sebagai laboratorium ekspresinya gitu, sebagai laboratorium penciptaannya pada saat itu. Nah, karena pengusiran itu membuat kami merasa marginal ya, merasa terpinggirkan. Akhirnya kami membangun satu metode sendiri, satu karakteristik sendiri yang berbeda dengan kelompok-kelompok teater yang lain gitu. Artinya kami bisa pentas di mana saja, itulah intinya gitu. Kami bisa pentas di pom bensin, kami bisa pentas di warung Tegal gitu, kami bisa pentas di lapangan parkir, yang membuat kami justru merasa merdeka gitu. Artinya hal-hal yang tadinya dianggap sebagai sebuah kesialan, kemudian hari dia menjadi semacam keberuntungan gitu. Karena pada akhirnya kami bisa menemukan sebuah konsep yang dinamakan dengan konsep teater portable, yaitu konsep teater yang bisa dipentaskan di mana saja gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu karakteristik mungkin bagi kantor teater gitu. Nah, kemudian ketika kami bertemu dengan Jamal pada tahun-tahun 2014 itu, ketika Jamal menawarkan kepada saya untuk membantu Jamal untuk membuat kelas teater di sekolah di PNJ itu. Nah, di situ kemudian aku merasa menemukan semacam persamaan nasib, Mal. Dengan anak-anak itu, Mal. Artinya kami merasa sama-sama marginal gitu, sama-sama merasa terpinggirkan gitu, bahkan mungkin tidak dianggap gitu. Itu yang membuat aku merasa ketika aku ketika aku terlibat dengan mereka, aku merasa punya persamaan nasib gitu. Dan aku sebetulnya merasa apakah itu suatu penyakit atau tidak gitu. Itu membuat aku jadi satu pertanyaan sendiri, Mal. Misalkan kemarin ada teman yang mengkritik. Aku nggak sepakat lah dengan kata disabilitas, kata dia. Karena mereka bukan disabilitas, mereka mampu gitu ya. Mungkin yang lebih tepat katanya difabel gitu. Tapi kalau difabel kan dia lebih kepada berbeda gitu. Dia bukan disabilitas, karena mereka itu bukan disabilitas, mereka punya ability gitu, mereka punya kemampuan, dan itu kan terbukti kan dari beberapa kita bikin pertunjukan, Mal, dan beberapa kali kita bikin video klip kan. Artinya mereka tidak sama sekali bukan tidak mampu, hanya mereka berbeda gitu. Nah, ini yang menarik buatku gitu sebetulnya untuk ditelaah gitu, bagaimana aku sendiri mencoba untuk menafsir itu sebagai sebuah sesuatu yang berbeda saja, bukan sebuah penyakit gitu. Kebetulan gini, aku ngasih referensi sedikit. Kemarin itu aku nonton film judulnya Sound of Metal. Pemusik yang mengalami gangguan pendengaran gitu. Dan di akhir cerita itu diceritakan bahwa
bahwa pendengaran yang sakit atau pendengaran yang sudah tidak lagi bisa mendengar apapun itu bukan penyakit, itu adalah sebuah anugerah yang harus diterima dan disikapi dengan cara yang baru. Nah, aku pikir cara pandang begini justru jadi lebih asik gitu ketika kita melihat sesuatu tidak lagi melihat itu sebagai sebuah penyakit, tapi sebagai sesuatu yang berbeda saja gitu. Sebagai gangguan Nah, maksudnya. pada Ya, poin dianggap iya, sebagai gangguan ya. Oke. iya. Nah, pada fase ini malah buat aku gitu memasuki proses dari apa namanya teman-teman yang berkebutuhan khusus ini, aku merasa lebih menemukan titik temu gitu. Apalagi sebetulnya kan Jamal sendiri yang banyak mengajarkan kan sama aku tentang autisme, tentang Asperger gitu, tentang Down syndrome, dan bagaimana aku menelusuri itu mereka semua, ya itu kan membuat aku menjadi lebih banyak membaca buku, cari referensi gitu. Dan aku masih sampai pada titik ingin sekali untuk terlibat membuat sebuah pertunjukan bersama-sama, kolaborasi dengan para masyarakat berkebutuhan khusus ini gitu. Nah, ini mungkin yang aku harapkan bisa menjadi follow up dari percakapan kita malam ini. Amin. Mungkin Amin. untuk sementara itu dulu. Ya. Oke. Untuk sementara Terima itu kasih, dulu. Bung Rais. Ya, baik. Ada penambahan, Bung Mame? Silakan, Bung Mame. Kalau penambahan sih itu udah terlalu banyak, Bang. Oke. Cuman ini aja. Tapi memang menarik ya, Bang. Langsung aja ya, Bang, ke poinnya gitu. Bahwa apa yang dikatakan jangan-jangan kami memiliki sesuatu yang sama dengan mereka gitu, Bang. Nah, bahwa pada titik tertentu kita merasa butuh juga diperhatikan gitu ya orang-orang di luar kita. Akhirnya bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang sangat edukatif buat diri saya dan mungkin mereka gitu, Bang. Mungkin itu dulu kali, Bang, biar saya ikuti dulu. Baik. Selanjutnya, Bang. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada tamu kita sekaligus tuan rumah di Serambi Inklusi yang juga sebagai pemerhati dan konsultan disabilitas, apakah kesenian dapat membantu teman-teman disabilitas dalam mengembangkan skillnya, Pak Darta? Silakan, Pak Darta. Koneksi saya kurang bagus, coba diulang lagi pertanyaannya. Gitu. Halo. Oke, Pak Darta. Ya. Pertanyaan Ya, adalah apakah kesenian dapat membantu teman-teman disabilitas dalam mengembangkan skillnya? Ya, sebenarnya kita masuknya kecepatan ini, ya. Kecepatan dalam arti begini. Tadi sudah masuk ke dalam jantungnya sebenarnya. Iya. Jantungnya. Oke. Halo, suaranya, Pak. Suaranya. Pak Area. Oke. Halo, Pak. Ya. Halo, Pak. Jadi Diulang lagi, Pak. Bisa diulang lagi, Pak. Sebenarnya ya. Iya. Oke. Dan ketika kita bicara peradaban sebenarnya sah-sah ya. Setiap orang kemudian perlu masuk karena itu adalah bagian dari kemanusiaan yang nggak bisa dilepaskan begitu ya. Apalagi nanti kalau kita bicara seni, karena saya tidak paham soal seni. Jadi yang pertama saya mau sampaikan adalah nilai-nilai yang sifatnya universal dulu. Ya, nilai yang universal itu adalah bahwa yang pertama kalau kita bicara tentang kemanusiaan. Aduh, sinyalnya kurang bagus. Iya, Pak. Oke, Pak. Putus-putus ya. Lanjut. Iya. Halo, Pak. Halo, Pak. Silakan, Pak. Halo. Nih agak koneksinya agak terputus nih. Halo. Aduh. Putus-putus ya. Halo, Pak. Maaf, putus-putus. Iya, Pak. Maaf, putus-putus. Kayaknya koneksinya lagi nggak bagus ini Excel. Tapi saya mau ngomong cepat begini, bahwa sebelum kita bicara seni, kita perlu menempatkan 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah non-diskriminasi.
ya, atau kita sebutnya inklusivitas, ya, karena kita bicara peradaban, kita bicaranya tentang satu bagian dari aspek kemanusiaan, yaitu seni atau budaya nanti, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa kalau kita nanti bicara tentang siapapun itu, ya, apakah anak-anak yang dikatakan berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Waduh. Halo? Halo? Ya, koneksi saya kayaknya jelek sekali. Iya, iya. Oke, lanjut. Tes 1, 2, 3. Ya, mohon maaf, koneksi saya jelek sekali. Ya. Iya, Ini Ya, padahal ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Itu di Lanjut, luar Pak. Udah jangkauan terdengar kemampuan sekarang. kita. Udah itu. terdengar. Nah. Sudah terdengar ya? Ya. Jadi Sudah, pertama, lanjut. prinsip non diskriminasi atau inklusi itu harus kita terapkan sebelum kita bicara jauh. Lalu yang kedua kita bicara tentang mendukung kebutuhan perkembangan siapapun itu, ya, dengan media apapun itu, dengan upaya apapun itu, ya. Nah, lalu yang ketiga kita bicara tentang bagaimana kita bisa menghargai, ya, partisipasi, pandangan setiap individu, setiap anak, setiap orang dewasa, ya, seperti itu, ya, tanpa pandang bulu. Oke. Ya. Nah, lalu kemudian, ya, yang keempat adalah bahwa kita perlu juga, ya, menerapkan prinsip bahwa semua proses ini adalah bagian dari, ya, upaya kita untuk betul-betul bisa berkembang dan menjadi manusia seutuhnya. Ya, jadi itu dulu yang menurut saya memang prinsip 4 hal itu yang kita perlu taruh sebagai landasannya. Baru nanti kita bicara hal-hal yang lain. Ya. Oke. Lalu Baik, pertanyaan Pak digarisbawahi ya. Jamal, ya, betul. Pertanyaan Pak Jamal tadi apa, saya tadi nggak dengar, mohon maaf. Mudah-mudahan Apakah koneksinya bagus. kesenian kedengaran, Pak? Halo, Pak. Terdengar? Kedengaran, jelas. Oke, apakah kesenian dapat membantu teman-teman disabilitas dalam mengembangkan skillnya? Apakah kesenian membantu gimana? Dapat Coba membantu. dulu, misalnya. Apakah kesenian dapat membantu teman-teman disabilitas dalam mengembangkan skillnya? Sebenarnya begini, ya, seni itu saya nggak paham seni ya, tetapi sekali lagi begini, itu adalah upaya dari kita semua, ya, sama seperti tadi Bang Roy bilang, ya, ada anak yang bisa kemudian melukis, bernyanyi, nah, tapi ada juga yang nggak bisa seperti itu, ya. Iya, iya. Nah, kalau kemudian kita bicara seni ini kan sifatnya universal, ya, jadi tidak perlu spesifik apakah seni ini bisa membantu penyandang disabilitas, ya, tapi semuanya menurut saya punya ekspresi seni itu dalam berbagai macam ragam atau berbagai macam cara, seperti itu. Jadi ya sekali lagi manifestasinya menurut saya berbeda-beda. Jadi apapun itu namanya, ya. Halo? Halo? Halo, Pak? Halo, Pak? Halo? Oke, agak terputus nih kayaknya. Saya lanjut lagi. Iya, ya. Sambil nungguin koneksi. Oke, Pak? Silakan. Waduh, Bandung lagi kurang bagus nih. Kena PPKM kali mungkin ya. Jadi jaringannya juga iya, PPKM mungkin. Silakan, kena PPKM nih, Pak ya. Halo. Ya. Oke. Sambil menunggu koneksinya Pak Data, saya mau beranjak menanyakan terkait dengan dari perspektif kerja seni sendiri, yang notabene-nya bukan warga negara penyandang disabilitas. Bagaimana Bung Mame dulu nih memandang aksesibilitas seni bagi warga negara penyandang disabilitas? Bung Mame dan Bung Roy, sekarang Bung Mame dulu gantian.
Tadi kan Bung Roy dulu, sekarang Bung Mame. Silakan Bung Mame. Gimana tadi Bang? Memandang sebagai selaku pekerja seni yang notabene-nya bukan warga negara penyandang disabilitas, bagaimana sih Bung Mame memandang aksesibilitas seni bagi penyandang disabilitas? Ya mungkin di bagian aksesibilitasnya kita masih mencari dia Bang sebenarnya. Cari apakah melalui pendekatan-pendekatan yang khusus atau melalui metode-metode latihan yang mungkin saja kita temukan di sepanjang perjalanan. Tapi kalau aku melihat pada teman-teman yang disabilitas itu, mereka berhak mendapatkan sesuatu yang menurut mereka, yang menurut kita juga yang sebagai warga negara yang bukan yang non penyandang, itu berhak juga mereka gitu, Bang, mendapatkan apa yang kita rasakan, kita dapatkan gitu. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Keseniannya gitu. Dalam hal kesenian, dalam proses bagaimana nanti dia mengaplikasikannya di kehidupan dia sehari-harinya gitu, Bang. Mungkin kalau masalah aksesibilitasnya itu aku belum tahu. Oke. Cara-cara yang spesifik lagi, Bang. Ya. Terima kasih Bung Mame. Baik, Bung Roy, silakan Bung Roy. Oke. Kalau pertanyaannya apakah dia bisa membantu gitu ya meningkatkan kualitasnya, aku pikir iya, karena logikanya begini, kalau kita bicara kesenian ini kan dia menerabas batas ya, dia menerabas batas ras, suku, agama gitu, dia menerabas batas-batas. Lalu kemudian ketika kita berbicara teater itu kan kesenian yang langsung membangun akses pada tubuh, pikiran dan perasaan manusia gitu. Oke. Nah, yang namanya penyandang disabilitas atau non disabilitas kan sebetulnya kalau kita lepaskan segala atribut-atributnya, dia adalah tetap manusia. Apa yang disebut manusia itu dia punya pikiran, dia punya tubuh dan dia punya perasaan. Dan dia yang paling penting adalah dia punya kegairahan untuk menyatakan diri gitu, bentuk ekspresi. Oke. Nah, persoalannya adalah pada masyarakat disabilitas mereka mungkin selama ini kesulitan bagaimana mereka menyatakan dirinya gitu, proses pernyataan diri gitu. Karena proses pernyataan diri juga sebetulnya merupakan salah satu bagian yang paling penting dari kebutuhan manusia gitu. Kebutuhan untuk menyatakan diri itu penting. Nah, orang-orang yang tidak memiliki akses untuk menyatakan dirinya itu seperti metabolisme yang terhambat, seperti kita ingin buang air tidak bisa gitu. Itu akan sangat mengganggu. Nah, aku pikir fungsi kesenian dia hadir sebagai pencernaan yang masuk dari otak gitu ya. Iya. Jadi apa yang input kan mesti jadi output gitu kan. Nah, kesenian mewadahi itu, kesenian memberikan output dari apa yang mereka alami selama ini, pengalaman tubuh mereka, pengalaman pikiran mereka, pengalaman perasaan mereka, itu kan juga butuh diekspresikan. Iya. Karena kalau enggak, dalam tanda kurung dia bisa jadi sakit, bisa jadi penyakit. Nah, itulah penyakit yang sebenarnya gitu. Iya. Jadi penyakit yang sebenarnya adalah ketika manusia tidak memiliki cara untuk menyatakan dirinya. Nah, kemudian persoalannya menurutku di dalam kesenian, dalam teater, bagaimana kita merumuskan satu metode yang bisa membuat mereka punya cara untuk menyatakan dirinya. Nah, aku pikir itu yang paling penting, Bang. Jadi, bagaimana kita membangun komunikasi untuk membangun sebuah ekspresi. Karena selama mereka masih manusia, selama mereka masih menggunakan pikiran, masih menggunakan tubuh, masih menggunakan perasaan, itu pasti punya hasrat untuk menyatakan diri, pasti punya kegairahan untuk berekspresi gitu. Nah, jadi menurutku fungsi teater dalam hal ini, fungsi kesenian adalah memberi akses bagi mereka untuk menyatakan dirinya.
Nah, proses pernyataan diri ini kan butuh banyak hal gitu yang harus kita lakukan. Maka pada hal ini teater bisa menjadi terapi. Jadi fungsinya sebetulnya bukan pada kesenian itu sendiri, tapi bagaimana proses di dalam teater mampu membangun koordinasi dalam diri mereka gitu. Mampu membangun semacam apa? Mereka paling tidak bisa mapping gitu, bisa mapping pikiran, bisa mapping tubuh. Misalkan salah satu contoh sederhana waktu kita latihan, kita minta untuk berjalan lurus mengikuti garis ubin misalkan. Betul. Garis ubin. Itu kan sulit sekali gitu. Baru 2-3 langkah mereka melengos ke kiri, baru 3 langkah mereka melengos ke kanan. Jadi konsentrasi sih menurutku. Mereka terpecah-pecah konsentrasinya. Nah, menurutku ketika kita misalkan melatih dengan hal sederhana, bagaimana mengarahkan konsentrasi mereka dulu dalam rangka memberi mereka kemampuan untuk membangun gairah berekspresi gitu. Jadi aku pikir kalau misalkan pertanyaannya tadi dipertanyakan apakah kesenian bisa membantu mereka untuk meningkatkan kualitas mereka, bisa. Kita bisa memberikan akses itu. Kenapa? Karena kesenian dalam hal ini teater, dia memberi akses langsung pada tubuh, pada pikiran dan pada perasaan untuk menyatakan dirinya. Nah, itulah kata kuncinya, Mal. Itu dulu sementara mungkin. Oke, kembali. Pak Darta, udah aman Pak Darta jaringannya? Halo, malam Pak Darta. Pak Darta. Halo Pak Darta. Kayaknya belum aman tuh, Mal. Iya. Halo, Pak Darta. Belum nih. Halo. Belum aman kayaknya. Halo, iya. Itu masuk. Halo. Halo. Halo Pak Darta. Belum aman ya. Halo. Belum aman kan? Iya. Belum aman. Lanjut aja, Mal. Iya. Oke, lanjut ya. Nih sebelum saya beranjak, saya coba skip dulu pertanyaan untuk Pak Darta. Saya kembalikan lagi ke Bung Roy dan Bung Mame. Sekarang giliran ke Bung Roy dulu ya. Kembali ke perspektif keduanya, Bung Roy dan Bung Mame, yang notabene-nya ini pertanyaan yang sama ya kedua pihaknya. Bagaimana sih peluang mereka untuk eksis di dunia seni, dan benarkah anggapan bahwa warga negara disabilitas itu tidak akan sejago mereka yang notabene non disabilitas ketika mereka berkecimpung di dunia seni? Gimana? Kalau menurutku potensi mereka untuk bisa menjadi seniman gitu dalam hal ini ya. Itu sama besarnya dengan orang-orang yang reguler gitu, dengan orang-orang yang non disabilitas. Iya. Potensi sama besarnya. Malah menurutku mungkin dengan kondisi mereka yang seperti itu gitu, itu bisa membuat mereka menjadi pribadi yang unik atau bisa menjadi seniman yang unik gitu. Yang unik. Seperti yang kemarin video film yang aku kirim ke Bung Jamal gitu, My Left Foot. Ada sosok seniman pelukis yang disabilitas gitu, dia melukis dengan kaki. Lalu ada lagi Maudi, ya kan? Ada lagi Maudi, perempuan dari Kanada, pelukis juga gitu. Kanada. Lalu kemudian bahkan misalkan bahkan Van Gogh itu juga dikategorikan sebagai seniman disabilitas gitu, Van Gogh gitu. Jadi bukan Asperger. Jadi bukan tidak mungkin gitu. Malah menurutku apa yang menjadi kelemahan mereka sebetulnya bisa menjadi satu peluang yang besar bagi mereka untuk mengekspos kegairahan artistik dalam diri mereka. Nah, persoalannya kemudian siapa orang yang mau peduli pada hal itu gitu, yang artinya berkutat pada fokus pada keseniannya. Lalu bagaimana kemudian metode yang kita lakukan gitu. Karena kalau kita mau lihat kasus ya, contoh-contoh kasus banyak sekali, Mal. Contoh kasus seniman-seniman dalam tanda kutip gitu yang disabilitas itu yang berhasil itu banyak sekali. Udah nggak terhitung lah. Jadi menurutku udah pasti itu jawabannya udah absolut gitu, Mal, bahwa itu bisa terjadi gitu. Sangat mungkin. Karena lagi-lagi aku katakan bahwa kenapa bisa terjadi? Karena kesenian membangun ruang secara khusus gitu.
Dia nggak perlu harus realis gitu ya. Dia bahkan bisa dengan bentuk yang tidak bermakna, abstrak gitu. Karena memang potensinya untuk mereka itu bukan lagi persoalan bagaimana karya itu bisa dimengerti menurutku, tapi apakah karya yang mereka lahirkan bisa dinikmati gitu. Dan dirasakan ya. Karena jangankan mereka bisa dirasakan, karena jangankan mereka gitu, maksudku seniman-seniman yang katakan tidak mengalami problem seperti itu aja kadang-kadang tidak bisa menjelaskan seperti apa karyanya secara konkret gitu. Tapi kita bisa memahaminya, kita bisa menikmatinya. Nah, aku pikir itu mal yang paling penting gitu. Yang paling penting menurutku kita mengasah kemampuan mereka. Mereka di bidang teater berarti yang kita asah tubuhnya, kita asah kemampuan berpikirnya. Tapi kita tidak memaksakan pikiran kita kepada mereka gitu. Kita hanya mengakomodir gitu. Hanya mengakomodir. Kita tidak memaksakan mereka harus seperti kita gitu. Karena buatku itu jadi semacam memfasilitasi. Iya, kita memfasilitasi. Makanya kitanya yang mesti jeli. Kita yang mesti jeli. Kita melihat kebutuhan mereka di mana gitu. Apa nih mereka kekurangannya? Oh ini konsentrasinya kurang. Oh ini berarti tangan kanannya harus banyak dilatih gitu. Oh ini orang ini kepekaannya harus kita tambahin lagi gitu. Nah jadi hal seperti itu harus kita apa ya? Harus kita apresiasi. Jadi hal pertama menurutku yang paling penting bukan menilai mereka gitu, atau bukan mengkotak-kotakan mereka, tapi mengapresiasi dulu apa yang mereka lakukan dengan karya-karya mereka gitu. Menurutku itu berangkatnya dengan rasa apresiasi, sehingga mereka merasa bermakna juga. Termotivasi juga ya, betul. Iya, termotivasi, betul, termotivasi. Iya, terima kasih. Bung Roy, silakan. Bung Mame. Kalau saya dari bahasanya Bung Roy tadi nggak ada catatan Bang untuk tidak ada peluang gitu, nggak ada catatan nggak ada peluang untuk masuk ke dunia seni, untuk masuk ke keseniannya. Terus persoalan dia bisa lebih jago dari kita yang notabene bukan penyandang itu. Ya itu tadi sudah diceritakan sama Roy. Bahwa udah ada itu contoh seniman-seniman yang difabel luar biasa Bang. Jadi menurutku mereka juga punya hak seperti aku bilang tadi. Mereka punya hak gitu loh untuk menyatakan dirinya, mengapresiasikan apa yang selama ini mungkin dia mau sampaikan, tapi ada putus di komunikasi gitu Bang. Iya. Gitu. Dari komunikasinya. Nah, Mal, aku boleh nanya nggak Mal? Boleh. Waduh, nanya ke host lagi. Nanya ke host, harusnya kena. Iya, ke hostnya nih. Silakan. Karena hostnya ini kebetulan orang yang aktif dalam ini kan, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat disabilitas. Pertanyaanku sederhana aja, aku lagi mikirin dari kemarin, apa perbedaan antara disabilitas dengan difabel? Dalam hal ini ya, dalam hal kategorisasi gitu. Sekarang gini, kategorisasi disabilitas itu lebih kompleks, lebih luas. Kalau difabel itu lebih spesifik, dia lebih condong ke fisik biasanya. Difabel. Oh, difabel lebih ke fisik ya? Iya. Kalau disabilitas, semua dari disabilitas gangguan wicara, gangguan fisik, intelektual, itu termasuk dalam disabilitas. Jadi lebih luas, digeneralisasi, diperluas menjadi disabilitas. Oke. Ya. Oh, dia lebih general ya. Kalau difabel dia gimana? Tadi difabel lebih ke fisik. Dia lebih ke fisik. Difabel itu lebih cenderung ke fisik dikenalnya. Cacat fisik gitu. Ya, lebih ke situ sih. Nanti kita tanyakan konfirmasi ulang ke narsumnya ya. Coba. Oke. Thank you, Bang. Ya, sama-sama. Belum nongol lagi nih. Pak Nakis Dapa. Oke, sambil jalan Bang, itu kita lanjut lagi. Fisik Bang. Ya. Itu tadi kan itu dia karena lebih ke fisik ya. Nah itu fisik maksudnya dari lahir atau tiba-tiba dia di tengah perjalanan hidupnya dari faktor bawaan. Iya, bisa dari faktor bawaan, bisa dari faktor kecelakaan. Ketika dia kecelakaan dia pincang, itu difabel. Kan gitu. Kalau dulu disebutnya difabel. Bisa ada dua, baik dari bawaan maupun dia saat kecelakaan. Iya, gitu. Itu sih, Bung. Oke, sebentar. Saya lompatin lagi nih airnya.
Wah, ini sebenarnya buat bentar. Coba saya lihat dulu. Kalau persoalan jaringan emang susah ini, Iya, karena ini di luar benar. kekuasaan kita ini. Betul jaringannya nih. Kayaknya Bandung PPKM lebih ketat nih. Jadi kurang bagus. Medan kayaknya aman. Jadi ini kekuasaannya siapa ini? Iya. Oke, Pak Darta. Gimana Pak Darta? Udah aman? Halo? Halo. Udah aman Pak Darta? Halo. Iya, halo. sepertinya. Sudah aman? Sepertinya lumayan Udah aman. kayaknya tuh, udah. Oke, Udah ya. baik. Pak Darta. Lanjut. Tadi saya sempat jelas lengkap. Iya, jelas. Jadi tadi saya lengkap Pak. Sambil nunggu waktu, sekarang saya kembalikan ke dua pertanyaan sekarang sekaligus buat Pak Darta. Karena Bung Roy dan Bung Mame sekaligus tadi dua juga. Selanjutnya nih Pak Darta, bagaimana sih upaya yang bisa dilakukan? Oh ini belum. Dari perspektif Pak Darta, dari pendidikan memandang seni itu untuk disabilitas seperti apa sih Pak? Perspektif pendidikan, dari pendidikan ya, pendidikan khusus, itu memandang seni untuk warga negara disabilitas, penyandang disabilitas seperti apa Pak? Terdengar Pak? Terdengar. Siap. Halo Pak? Ya. Oke. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Perspektif Sebelumnya mohon pendidikan, maaf. ya. Ya, baik. Iya. Tadi ada yang menarik, saya sempat dengar walaupun terputus ya sebenarnya. Ini masalah akses. Lagi-lagi kalau kita bicara akses itu sebenarnya kemudahan. Ya, kemudahan bagaimana teman-teman penyandang disabilitas ini bisa masuk ya ke area apapun, termasuk teater di dalamnya, kan seperti itu ya. Ya, tetapi kemudahan itu ya juga akan bermasalah dengan 4 prinsip di awal tadi. Oh, yang tadi. Ya, apakah kemudian kita masih mendiskriminasi mereka? Yang sebagian masyarakat masih mendiskriminasi penyandang disabilitas, ya akses terhadap apapun bentuk seni itu juga akan bermasalah. Seperti itu yang pertama sebenarnya menurut saya. Ya. Lalu yang kedua kita bicara minat terbaik. Kita mau kasusnya autism spectrum disorder, mau kasusnya kemudian Down syndrome, mau kasusnya kemudian Asperger atau gifted dan sebagainya, ya. Oke. Yang paling penting adalah minat terbaik mereka, kepentingan terbaik mereka, ya, karena warga negara penyandang disabilitas pun ada yang berminat pada seni teater, ada yang berminat pada seni musik, sama seperti kita, gitu. Ya, betul kan, seperti sama aja sebenarnya. Ya, jadi kalau kemudian kita bicara soal apakah mereka bisa lebih jago daripada orang-orang yang non disabilitas, terbuka peluangnya. Cuma masalahnya akses itu diberikan tidak. Lalu masih ada diskriminasi tidak. Ya. Lalu kemudian apakah kita mempertimbangkan kepentingan terbaik mereka? Lalu apakah kita juga mendengarkan pendapat dan partisipasi mereka, apapun bentuknya, kan seperti itu. Ya, lalu melompat pada pertanyaan yang terakhir dari Pak Jamal tadi, kalau nggak salah saya dengarnya ya, bagaimana prosesnya? Dari pendidikan. Ya. Perspektif Pak. Nah, perspektif dari pendidikan, memandang seni. Oke, ya. Jadi kalau perspektif, kalau kita bicara soal seni seperti itu, ini kan bagian dari setiap orang yang kemudian harus dalam arti seni itu kan luas. Tadi kalau dibilang sama Bang Roy katanya si seni itu kemudian lintas batas. Seperti itu. Jadi ya ada satu buku yang menarik sebenarnya ya, kalau Bang Roy pernah baca, Bung Mame atau Pak Jamal pernah membaca, ya ada judul buku yang namanya Pattern Seeker. Pattern Seeker itu yang menulis adalah Simon Baron Cohen. Jadi dia bercerita begini, karena tadi saya dengar sepintas sebelum terputus ada cerita soal Van Gogh dan sebagainya. Ya, dulu sebelum peradaban manusia modern, zaman dulu pun ya hakikatnya manusia itu adalah mencari sesuatu untuk mengekspresikan dirinya. Ya, makanya kemudian di dinding-dinding gua ada gambar-gambar tertentu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang unik tertentu yang kemudian diberikan makna oleh mereka, ya. Sehingga berkembang tuh yang namanya sains, lalu juga seni budaya, sampai sosial dan ekonomi politik sebagainya berkembang. Ya, jadi pada hakikatnya kita ini dalam hidup kita ini mencari pola sebenarnya. Ya sama juga dengan semua orang termasuk penyandang disabilitas. Pola-pola ini adalah terkait dengan individualitas kita.
apa yang menjadi minat kita, apa yang menjadi potensi kita, ya itu akan menjadi bagian dari keunikan diri kita masing-masing. Tapi hakikatnya setiap manusia pasti dia akan mencari pola untuk mengekspresikan itu. Untuk kemudian dia menampilkan apa yang kemudian menjadi ya kebutuhannya atau malah keunikannya secara pribadi seperti itu. Jadi sekali lagi seni itu universal. Jadi tidak hanya masalah teater seperti itu. Lalu di awal tadi sebelum terputus ya ada pertanyaan tentang apakah seni itu menyembuhkan? Ini dalam tanda kutip loh. Iya. Ya kalau kemudian seni itu menyembuhkan, bawa aja semua ODGJ seperti itu barangkali sembuh. Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini memfungsionalkan hidup mereka supaya lebih bermakna seperti itu. Jadi tidak ada kata sembuh sebenarnya. Makanya ada istilah yang disebut art terapi. Art terapi kan sebenarnya adalah ya, jadi seni itu atau terapi itu ya kemudian sebagai satu proses untuk memfungsionalkan hidup seseorang, mengoptimalkan hidup seseorang. Tadi Bang Roy bilang ya supaya orang bisa lebih fungsional, supaya orang bisa lebih kemudian berkembang seperti itu. Kan prinsipnya itu. Ya tapi kalau kemudian apakah seni bisa menyembuhkan? Tunggu dulu. Penelitiannya saya belum pernah baca. Belum pernah. Ya apalagi banyak sekali. Iya. Putus lagi. Halo? Iya. Ya kalau penyakit ada obatnya. Tapi disabilitas bukan penyakit. Ya, jadi kata untuk sembuh itu juga menurut saya harusnya dihilangkan. Ya, betul. Betul. Ini bisa memfungsionalitaskan hidup semua orang, termasuk hidup penyandang disabilitas. Membuat hidup lebih bermakna, membuat hidup lebih optimal, membuat hidup lebih berkembang, seperti itu ya. Begitu, Pak Jamal ya. Lalu prospeknya sebenarnya, ya, prospeknya sebenarnya sangat luas karena domain seni itu menjadi hak setiap orang. Prinsipnya non diskriminasi. Tapi kalau masih ada diskriminasi pada setiap masyarakat, ya saya mau tanya pada Bang Roy, pernah nggak lihat aktor disabilitas di dunia film Indonesia kita? Saya pernah lihat, misalnya Ucok Baba, ya, misalnya Ucok Baba. Lalu, dia memang penyandang disabilitas fisik, ya, karena perkembangan secara fisik juga. Artinya, ya, kalau kita bisa hitung dengan jari masih. Halo? Iya. Tidak banyak. Makanya kalau kita mau bicara prospek, persis, kalau kita mau bicara prospek, yang paling pertama adalah para pekerja seni, dunia seni harus membuka diri, tidak mendiskriminasi, itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua kemudian memberikan peluang, kesempatan pada mereka. Ya, lalu kemudian yang ketiga, ya para pekerja seni, para ahli seni, kemudian dunia seni atau masyarakat komunitas seni juga kemudian bisa melihat minat-minat dan bakat-bakat pada teman-teman penyandang disabilitas ini. Apakah mereka bakatnya musik, apakah mereka bakatnya teater, seperti itu. Lalu memberikan dukungan, support, seperti itu. Kalau semua itu dilakukan, prospeknya bagus. Tapi kalau tidak, ya sampai hari ini, kalau memang masih ada diskriminasi, terus tidak memberikan kesempatan atau partisipasi pada mereka, ya karena artis nasional kita yang penyandang disabilitas sangat sedikit, bisa dihitung mungkin cuma satu jari nih, satu tangan, nggak lebih dari 5. Seperti itu. Ya, jadi prospek kedepannya sangat cerah. Tapi catatannya peradaban kita harus lebih maju untuk tidak mendiskriminasi mereka. Itu, Pak Jamal. Baik, terima kasih Pak Darta. Sambil saya lanjutkan lagi, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih teman-teman peserta di Islam Inklusi ikut hadir juga. Selamat malam, salam semua. Dan teman-teman di Seniman juga menyaksikan. Halo, selamat malam. Kehadirannya. Salam kenal semuanya. Ini ada teman-teman Islam Inklusi, siapa aja itu yang ikut. Iya tuh, ada Wilmar juga Pak. Ada Fahri. Wilmar. Fahri juga tadi. Terus Raihan, Noval tuh, Haikal. Oke, lanjut nih Pak Darta. Masih pertanyaan selanjutnya ke Pak Darta. Tadi, bagaimana sih Pak upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru untuk membangun minat di dunia seni itu? Halo Pak, terdengar nggak Pak?
Terdengar. Ini untuk Ya. untuk siapa? Bang Roy, saya atau Bang Untuk Pak Mame? Darta, untuk Pak Darta, Oh. untuk Pak Darta dulu. Nah, Ya upaya yang prinsipnya bisa sebenarnya dilakukan. begini. Ya, kalau kita bicara tentang kurikulum pendidikan nasional kita seperti itu ya. Oke. Seni budaya yang diajarkan apa sih di SD, di SMP, di SMA? Ya rata-rata umumnya seni musik, kan begitu. Musik, ya. Seni Ya. lukis seperti itu ya. Ya, tapi apakah seni teater tidak ada? Seni teater itu spesialisasi. Oke. Ya, justru levelnya malah kelihatannya lebih tinggi. Ya, jadi tentang ya bagaimana peran para pendidik, peran orang tua harusnya dari kecil sudah dikenalkan tentang apa itu seni peran. Oke. Oke. Itu persoalannya, Pak Jamal. Tetapi Iya, iya. bagi saya, kalau kemudian diminta untuk memberikan saran kepada orang, Ya. Ya, untuk orang tua, guru, tadi lebih ke minat apa yang menjadi bakat orang tua, bakat anak-anak mereka, ya. ya, lalu memberikan peluang. Oke. Oke. Baik. Halo. Ya, memberikan peluang untuk anak-anaknya ya dalam kesenian. Artinya orang tua juga perlu support apa yang jadi minat bagi anak-anaknya yang disabilitas, karena akan menjadi arti gini, kesenian itu bukan hanya pada hobi, kesenian itu bisa menghasilkan sebuah uang. Kesenian itu bisa jadi pekerjaan gitu. Jadi karena perspektif saat ini rata-rata orang memandang seni itu sebagai penyaluran hobi, padahal bukan hanya cukup di situ. Kesenian itu luas dan bisa saat ini lebih banyak orang yang disebut pekerja seni. Memang dia tidak terbatas rezekinya, tapi ketika dia melambung dan terkenal, itu melebihi dari batas orang bekerja, kan gitu. Tapi semua harus melewati proses, berbagai macam proses. Begitu juga kehidupan ini proses, dari kita mulai bayi sampai kita dewasa. Kematangan kita berpikir, kematangan mental kita, begitu juga dengan profesi, sebuah pekerjaan gitu. Oke, Pak Darta, artinya orang tua juga harus perlu support ya terkait dengan minat dan bakatnya anak ya, Pak Darta. Iya, betul. Ya, tapi intinya adalah setiap keluarga, setiap orang tua, orang dewasa memberikan kesempatan, memberikan peluang untuk mereka bereksplorasi. Semakin dini semakin baik, seperti itu. Ya, jangan batasi seni itu hanya dalam satu bidang tertentu. Ya, tapi berikan keleluasaan pada mereka, ya, untuk mengenal seni secara luas, seperti itu. Oke, baik. Baik, ini waktunya sudah mendekati. Saya persingkat terkait dengan perspektif dari orang seniman, kerja seni, dan dari pendidikan disabilitas. Artinya sekarang dari sebagai penutup, sebenarnya apa sih yang perlu jadi catatan bagi Pak Darta, khususnya sekalian closing statement Pak Darta? Silakan Pak Darta. Baik. Ya, pada intinya setiap manusia punya bakatnya sendiri-sendiri. Kita semua unik. Ya, kita punya perbedaan, kita punya minat, kita punya bakat. Nah, ini yang menurut saya harus kita sama-sama hargai. Ya, bahwa individualitas yang unik itu ada di sekitar kita. Ya, kalau kemudian kita bisa menerima mereka, akses atau peluang untuk mereka masuk semakin tinggi. Seperti itu ya. Jadi kedepannya saran saya adalah teman-teman di dunia seni saya salut ya, karena sudah membuka diri ya untuk bukan melibatkan tapi mau meraih mereka. Karena yang paling utama adalah teman-teman di dunia seni ini dulu yang kemudian mencoba menggandeng mereka, menarik mereka, ya. Karena dari dulu sampai sekarang mereka belum memahami peluang ini, dan mereka juga kemudian tidak tahu caranya untuk masuk. Oke, baik. Oke. Halo, Pak Darta. Ada gangguan lagi nih, Pak Darta. Putus. Oke, putus. Oke, sebelum Bung Roy, saya pengen Bung Mame dulu ya. Izin Bung Roy.
Saya mau Bung Mame dulu nih. Oke, apa yang menjadi catatan bagi Bung Mame jika kita berbicara tentang disabilitas dan seni? Sekalian closing statement, Bung Mame. Ya, kebetulan saya sudah mencatat nih Bung Jamal nih. Ada pertanyaannya catatan kan? Iya, catatan betul. Makanya perlu dicatat. Iya, oke. Ya, saya bacakan catatannya ya. Catatan dari saya adalah itu menjadi suatu kebutuhan, Bang, untuk terus mengembangkan rasa percaya diri dan memecah stigma. Juga untuk menjadi lebih mandiri serta dapat berpartisipasi penuh dalam hidup bermasyarakat. Itu Bang catatan saya, Bang. Mantap, terima kasih Bung Mame. Sekarang Bung Roy, silakan Bung Roy. Kalau biasa aja dong, Mame. Kalau ke Bung Roy dulu nanti bingung. Bung Mame bilang udah diborong semua. Berarti saya mau nanya nih sama Bung Jamal. Saya mau nanya sama Bung Jamal nih. Mame itu kira-kira masuk dalam disabilitas apa itu Mame itu? Mental mungkin ya, mental. Oke, Bung Jamal. Lanjut ya. Aku sepakat dengan tadi yang dibilang sama Pak Darta dan Mame ya. Pertama-tama memang yang mesti dilawan pertama-tama stigma dan diskriminasi itu dulu. Dan cara melawan itu aku pikir dengan kita terlibat dalam hidup mereka gitu, dengan kita memberi kepercayaan kepada mereka untuk berkarya dalam hal ini ya, untuk berkarya, untuk berekspresi. Lalu yang kedua, aku pikir kembali lagi kepada hakikat kita berkesenian. Hakikat kita berkesenian kan sebenarnya upaya untuk mencari makna gitu, untuk upaya untuk menemukan makna yang lebih dalam lagi. Tapi kaitannya betul dengan apa yang tadi dibilang Pak Darta, semuanya ini kan hubungannya dengan minat mereka gitu. Jadi artinya tentu saja tidak semua orang yang berkebutuhan khusus bisa berselera terhadap teater atau kesenian, karena masing-masing punya jalurnya sendiri kan, punya kecerdasannya sendiri gitu. Apakah mereka kemudian tertariknya dengan lukisan atau dengan apa gitu, olahraga mungkin. Jadi memang pada akhirnya teater dalam hal ini tentu saja tetap memberikan ruang gitu ya, tetap memberikan akses bagi siapapun sih sebetulnya menurutku, bukan saja pada masyarakat disabilitas, untuk bisa mengenali dirinya lebih baik. Karena yang aku dapat dari teater sejauh ini pun begitu gitu. Jadi upaya untuk memasuki diri sebetulnya dia, upaya untuk mengenal diri, untuk mengenal tubuh dan upaya untuk mengenal pikiran. Dalam hal ini pertunjukan bisa jadi nomor kesekian, tapi yang paling penting adalah bagaimana prosesnya gitu, proses kita berlatih, proses kita mengenali diri sendiri. Aku pikir itu. Dan ketika kita sudah sampai kepada fase ini, maka kita mungkin akan dapat melihat bagaimana mereka bekerja secara fungsional di dalam masyarakat sebagaimana orang-orang yang lain. Aku pikir itu dulu, Bung Jamal. Terima kasih Bung Mame. Oke, sebelum saya tutup mungkin Pak Darta ada tambahan terakhir, closing statement. Tadi terputus. Ada Pak Darta? Belum saya ini. Halo Pak Darta? Oke. Kalau gitu saya lanjut. Terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ignatius Taranujaya, dari Bung Roy dan Bung Mame. Jadi saya akan menyimpulkan terkait dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Kaitan dengan disabilitas in art. Bahwa kesenian itu memberikan peluang yang cukup besar. Hanya minat dan bakat itu tugas kita selaku pekerja seni maupun praktisi dalam pendidikan khusus memfasilitasi dan memberikan motivasi untuk mereka. Bagaimana memberikan motivasi mereka dan bagaimana memfasilitasi untuk mereka bisa berkesenian. Dan kesenian pun luas tadi disinggung oleh Pak Darta, bahwa bukan hanya sebatas di teater, tapi ada seni lukis, di musik gitu. Tapi bagaimana orang tua bisa mensupport dalam mengeksplor kesenian yang dimiliki oleh anak-anaknya. Itu kesimpulan dari saya selaku host. Semoga pada malam hari ini awal yang baik untuk kita untuk melangkah dalam berpartisipasi, memberikan ruang untuk para saudara kita penyandang disabilitas dalam berkesenian. Ya, saya selaku host undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Bapak Ignatius Taranujaya. Selamat malam. Terima kasih Bung Roy.
dan Bung Terima Mamet kasih. atas Terima waktunya, kasih. atas kesibukannya Bang Roy, untuk Bang meluangkan Mamet, waktu terima kita kasih. bincang-bincang. Terima kasih. Oke, terima kasih semua teman-teman, jangan lupa jaga Sama-sama, kesehatan. sama-sama. Protokol kesehatan jangan lupa, jaga imun kalian, selalu happy. Jangan tegang, jangan stres, selalu happy. Oke? Jangan lupa ngopi, Bung jangan Mamet, lupa ngopi. Bang Kopi, betul. Kopi itu bisa menenangkan juga. Oke? Ya, oh ya, belum diseduh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.